Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Yumawarni dan ini adalah video saya terkait praktik mengajar untuk final micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, dan ternyata semuanya baik-baik saja ya. Nah, alhamdulillah alamin, puji dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua masih dapat melaksanakan proses pembelajaran kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin temannya bersama-sama berdoa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran dari adik-adik sekalian. Pertama, Ustazah Hasanah. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah ternyata semuanya hadir. Nah, sebelum kita membahas terkait materi yang kita pelajari pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita merefleksi terkait pembelajaran minggu lalu. Nah, adik-adik sekalian, masih ada yang ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Saya dulu. Oke, saya persilakan kepada Nur Aulia. Materi yang kita pelajari minggu lalu mengenai bakteri, yaitu susunan dan cara hidupnya. Dikatakan oleh temannya, jadi minggu lalu itu kita belajar mengenai bakteri. Nah, yang kita pelajari di sini terkait struktur dari bakteri dan cara hidup dari bakteri itu. Nah, ada yang masih ingat apa sih struktur dari bakteri itu? Saya Ibu. Saya Ibu. Oke, saya persilakan kepada Ustazah Hasanah. Baik, di sini adapun struktur dari bakteri yaitu struktur luar dan dalam, di mana struktur luar ini terdiri dari dinding sel. Baik, itu Ibu. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh temannya, bahwasanya minggu lalu itu kita belajar tentang struktur dari bakteri yang terdiri dari struktur luar dan struktur dalam dari bakteri. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat terkait cara hidup bakteri? Saya Ibu. Baik, saya persilahkan kepada Silmi. Jadi cara hidup bakteri itu tergantung dari misalnya cara bakteri mendapatkan. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh temannya bahwasanya untuk mengetahui bagaimana cara hidup bakteri dapat dilihat dari bagaimana makanan yang dimakannya ataupun bagaimana cara bernapasnya dan berkembang biaknya. Beri aplaus untuk teman-temannya dan kita semua. Baik, adik-adik sekalian. Jadi pada hari ini kita masih akan membahas terkait bakteri. Di mana minggu lalu itu kita masih membahas terkait struktur dan cara hidupnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai bakteri, yakni bagaimana cara bakteri itu bereproduksi. Jadi, kita akan belajar terkait reproduksi Nah, kita akan membahas terkait reproduksi bakteri. Nah, selain materi ini, kita juga nantinya ketika masih ada waktu, kita akan membahas apa sih peran dari bakteri itu.
Nah, dua pokok bahasa inilah yang nantinya akan kita pelajari sebentar. Jadi pembelajaran kita sebentar masih berhubungan dengan yang lalu. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini diharapkan kepada adik-adik sekalian setelah mempelajari pelajaran ini dapat mengetahui bagaimana cara bakteri itu berproduksi dan apa sih peran dari bakteri di kehidupan sehari-hari kita. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi adik-adik sekalian ke dalam dua kelompok besar untuk membahas terkait submateri pertama kita, yakni reproduksi bakteri. Jadi, saya persilakan dari Saudari Usman Hasanah sampai ke belakang untuk maju ke depan mencabut nomor untuk kelompoknya. Saya persilakan. Jadi, bagi adik-adik sekalian yang pada kertasnya tertulis kelompok 1, silakan duduk bersama dengan temannya yang tertulis kelompok 1. Nah, begitupun sebaliknya, yang pada kertasnya tertulis kelompok 2, silakan juga duduk bersama dengan teman-temannya sesuai dengan kertas kelompok 2. Silakan duduk bersama dengan teman-temannya. Baik, jadi semuanya sudah duduk bersama dengan kelompok-kelompoknya ya? Baik, jadi untuk kelompok 1, baik kelompok 1 kalian akan membahas berdiskusi dengan kelompoknya mengenai materi reproduksi aseksual. Nah, untuk kelompok 2 akan membahas terkait reproduksi seksual. Jadi adik-adik sekalian silahkan membuat resumenya terkait materi masing-masing. Nah, Ibu telah mengirimkan link video terkait reproduksi di grup WA-nya. Selain itu, untuk menambah sumber literatur, Ibu akan membagikan buku untuk adik-adik baca. Silakan adik-adik sekalian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Selanjutnya, karena waktu berdiskusi telah selesai, Ibu persilahkan kepada perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil resumenya bersama dengan kelompoknya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara reproduksi bakteri. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya persilahkan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil resumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Berikan aplaus untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan kepada adik-adik sekalian yang sekiranya masih kurang mengerti dari penjelasan temannya tadi untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Bu. Oke, saya persilakan kepada Hasra untuk bertanya.
reproduksi satu individu saja? Dan bisakah pemateri memberikan contohnya? Baik, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ingin langsung menjawab pertanyaan dari temannya Hasra? Ya Bu. Baik, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya Bu. Baik, karena mungkin sudah jelas ya. Berikan aplaus kepada kita semua. Baik, karena proses diskusi kita telah selesai, silakan adik-adik sekalian kembali ke posisi duduk masing-masing. Nah, diskusi dari adik-adik tadi itu sangat luar biasa dan sangat bagus. Sedikit Ibu akan memberi tambahan dari saya terkait diskusinya tadi. Nah, tadi kita membahas terkait reproduksi bakteri, di mana seperti yang kita ketahui, reproduksi bakteri itu ada dua macam, yakni reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Di mana pada reproduksi aseksual itu hanya ada satu individu yang melakukan proses reproduksi atau berkembang biak. Nah, tadi juga temannya bertanya, mengapa bisa ada satu individu bereproduksi secara individu? Nah, adik-adik sekalian, hal ini bisa dilakukan karena dalam proses reproduksinya, bakteri tersebut melakukan pembelahan biner. Nah, di mana bakteri tersebut pertama-tama melakukan replikasi DNA atau disebut dengan elongasi. Nah, setelah bakteri tersebut melakukan elongasi, dinding sel pada membran plasmanya itu akan membelah. Nah, setelah dinding selnya membelah, septum akan terbentuk dan DNA ini akan terpisah. Nah, kemudian setelah DNA ini terpisah menjadi dua, setiap proses tersebut akan diulangi kembali lagi untuk menghasilkan anakan-anakan ataukah bakteri-bakteri kecil lainnya. Selanjutnya itu terkait reproduksi yang kedua, yakni reproduksi seksual. Transformasi, bisa transduksi, dan bisa konjugasi. Nah, karena masih ada sedikit waktu, selanjutnya kita akan membahas tentang peran bakteri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki perannya. Nah, adik-adik sekalian, ada yang tahu apa sih peran dari bakteri itu? Saya Bu. Oke, silakan Fatimah. Dapat memberikan penyakit. Bagus. Yang lain ada yang tahu peran bakteri itu apa? Bu. Oke, silakan Saudari Mayang. Menjadi patogen bagi makhluk hidup yang lain. Oke, jadi jawaban dari temannya itu sangat luar biasa dan bagus dan memiliki keterkaitan. Akan tetapi, perlu adik-adik ketahui bahwasanya bakteri itu walaupun juga memiliki banyak dampak negatif seperti yang disebutkan oleh teman-temannya, yakni dapat menjadi patogen bagi yang lainnya. Sesuai dengan Quran Surah Al-Imran menyatakan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu pastinya tidak sia-sia. Begitupun juga dengan bakteri. Mungkin adik-adik sekalian sering meminum Yakult ya? Ya Bu. Nah, apa ada yang tahu Yakult itu terbuat dari apa? Ada bakterinya. Fermentasi. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh temannya. Yakult ini terbuat dari bakteri. Jadi tidak semuanya apa yang terbuat dari bakteri itu dapat merugikan. Contohnya saja, bakteri itu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan Yakult, susu, keju dan sebagainya. Baik, karena materi kita pada hari ini telah selesai, dan sebelumnya saya ingin bertanya, apakah masih ada yang kurang dipahami? Sudah jelas Bu.
selanjutnya, saya persilakan satu orang untuk menyimpulkan terkait materi kita pada hari ini. Oke, saya persilakan kepada Hayat Sari untuk menyimpulkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang dapat saya simpulkan terkait materi kita pada hari ini berupa reproduksi bakteri dan peran bakteri. Yang pertama yaitu reproduksi bakteri. Jadi tadi seperti penjelasan Ibu dan juga teman-teman bahwasanya bakteri ini melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Kemudian untuk peran dari bakteri itu sendiri, selain berdampak buruk bagi kehidupan, bisa menyebabkan penyakit, tapi ada juga beberapa bakteri yang bisa dimanfaatkan dan mendapatkan dan memberikan keuntungan bagi makhluk hidup yang lain. Jadi itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke Ibu. Nah, bagus sekali kesimpulan dari temannya. Beri aplaus untuk temannya. Nah, sedikit juga tentang penguatan seperti juga yang telah saya jelaskan sebelumnya terkait cara reproduksi dari bakteri. Jadi, reproduksi bakteri juga melakukan reproduksi seperti halnya manusia melakukan reproduksi. Reproduksi bakteri itu ada dua macam, yakni reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Di mana pada reproduksi aseksual itu hanya ada satu individu yang melakukan proses reproduksi atau berkembang biak. Hanya ada 3 cara reproduksi seksual, yakni yang pertama bisa transformasi, bisa transduksi, dan bisa konjugasi. Di mana pada transformasi tersebut, pertama kali reproduksi ini pertama kali diteliti oleh Frederick Griffin di Inggris, yaitu pada tahun 1928, yang mengatakan bahwa reproduksi seksual ini dilakukan dengan cara memindahkan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Sedangkan untuk introduksi itu diteliti pertama kali oleh J. Lederbeck dan Norton Sindar pada tahun 1952. Untuk konjugasi, dia diteliti pertama kali oleh Edward L. dan Gilbert pada tahun 1946. Begitu pula bakteri itu memiliki peran yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Baik, itulah tadi penguatan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian, yakni membuat mind mapping terkait materi yang selanjutnya. Dan ini dikerjakan secara kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya tadi. Terkait materinya akan Ibu kirimkan sebentar, paling lambat sebentar malam akan Ibu kirimkan di grup kelasnya ya. Iya Bu. Nah baik, selanjutnya karena pembelajaran kita telah selesai, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa bersama. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Proses pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ibu harap apa-apa yang adik-adik pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di kehidupan yang nyata. Terakhir dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.